Halo, selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama saya Adrian Wijaya dan rekan-rekan Saya Graciela. Dan saya Daniel. Kami bertiga akan menemani Anda dalam 10 menit ke depan di Disney Flash in the Morning pada kali ini. Pemirsa, Liga Arab kembali mengadakan KTT dengan Aljazair sebagai tuan rumahnya. KTT Liga Arab yang ke-31 di Algier, ibu kota Aljazair, berlangsung selama 2 hari pada Selasa 2 November 2022 dan Rabu 3 November 2022. Pemirsa, negara-negara Liga Arab yang diketahui hadir dalam KTT ini itu seperti Mesir, Tunisia, Irak, Somalia, Palestina, Yordania, Uni Emirat Arab, Qatar, Sultan Oman, dan yang terakhir ada Bahrain. Sehingga yang absen di KTT kali ini yaitu Arab Saudi, Kuwait, serta tentunya Suriah yang sudah lama diasingkan oleh anggota Liga Arab itu sendiri. Pemirsa, Liga Arab atau Arab League yang biasa disebut sebagai Jami'at Dual Al-Arabiyah dalam bahasa Arab resmi dibentuk pada tanggal 22 Maret 1945 oleh 6 negara pendiri, yaitu ada Mesir, Irak, Transjordan yang biasa disebut sebagai Yordania, Lebanon, Arab Saudi, dan Suriah. Dan terakhir ada Yaman yang kemudian bergabung sebagai anggota awal pada tanggal 5 Mei 1945. Organisasi regional Liga Arab sesuai dengan namanya sudah menjadi rumah bagi negara-negara dengan kultur Arab yang ada di Timur Tengah dan Afrika Utara. Tepat pada tanggal 22 Maret 76 tahun yang lalu, di mana organisasi besar ini berdiri. Dengan kesamaan nasib dan budaya, tujuan dibentuknya Liga Arab 76 tahun lalu adalah untuk memperkuat dan mengkoordinasikan program politik, budaya, ekonomi, dan sosial para anggotanya. Lebih pentingnya lagi, organisasi regional ini diharapkan bisa menjadi penengah untuk perselisihan yang terjadi antara negara anggota-anggotanya, atau bahkan jika ada pihak ketiga yang terlibat. Oke, kembali lagi kepada Liga Arab. Kepada KTT Liga Arab yang belum lama ini diadakan karena adanya krisis di Palestina serta isu ketahanan pangan yang ternyata berpengaruh terhadap negara Arab. Bagaimana Cia? Bisa dijelaskan? Ya, dalam KTT ini di Aljazair kembali menekankan dukungannya terhadap Palestina. Aljazair ingin Palestina untuk damai, terlebih lagi dengan adanya kesepakatan atau hubungan antara Israel dengan Uni Emirat Arab serta negara-negara Arab lainnya. Liga Arab tentu berperan penting dalam membahas atau membantu mengatasi isu-isu yang ada. Terutama karena yang terlibat dalam krisis itu ya negara-negara anggota itu sendiri. Negara-negara Liga Arab yang mewakili kepentingan negara-negara Arab lainnya, terlebih lagi karena krisis yang berdampak itu dapat menghancurkan Mesir, Lebanon, dan Tunisia. Juga negara-negara Arab lainnya yang termasuk sebagai negara anggota tersebut, yang masih berjuang untuk mengimpor gandum dan bahan bakar untuk bertahan. Oh, ternyata saya mendapatkan fakta menarik selama KTT ini berlangsung, Pak. Jadi, ternyata KTT ini merupakan KTT pertama bagi Aljazair sebagai tuan rumah dan KTT pertama juga bagi Liga Arab setelah pandemi berlangsung. Wah, saya baru dapat info itu hari ini. Fakta yang mengejutkan tentang Aljazair bagi saya. Tetapi banyak berita atau artikel yang mulai membahas dari CNBC, Kompas, Detik, serta masih banyak lagi yang mulai membahas negara-negara Arab atau bahkan Arab yang diam saja saat konflik Palestina dan Israel berlangsung. Ya, memang saya juga sempat membaca artikel dan platform-platform lainnya di berita yang mengatakan bahwa negara Arab ini diam karena memiliki ketergantungan sangat besar terhadap Amerika Serikat. Kita juga tahu kan kalau Amerika itu memegang dan memiliki lobby yang sangat besar terhadap Yahudi untuk menjaga politik luar negerinya. Terutama dalam konflik Israel-Palestina ini, makanya Arab lebih memilih diam agar statusnya itu aman. Begitu juga Bapak Inggal. Wah, ternyata dengan kondisi seperti ini, Palestina tidak memiliki dukungan politik dan strategi perjuangan yang kuat seperti Israel ya. Sangat amat disayangkan, tetapi apa boleh buat, kita tidak bisa asal bertindak. Betul Pak, sebagai informasi lanjutan, berdirinya Liga Arab ini ternyata salah satu tujuan untuk mencegah negara Yahudi ada di Palestina. Tapi ada tapinya nih Pak, organisasi itu kini banyak memiliki peran signifikan dalam perdamaian Israel dan Palestina. Wah, berarti Arab harus mengurangi kebergantungannya terhadap Amerika Serikat ya Pak? Selagi AS menjadi negara superpower dan negara-negara Islam mempunyai ketergantungan yang besar terhadap Amerika,
maka Israel akan terus-menerus melakukan aksi brutalnya terhadap warga Palestina. Apalagi ternyata lagi nih Pak, Arab baru saja memulihkan hubungannya kan dengan Israel. Wah, sepertinya akan banyak fakta menarik yang akan kita bahas dari ini ya. Saya ada fakta lagi nih. Sebenarnya dalam KTT yang berlangsung tersebut, Aljazair membujuk negara-negara anggotanya untuk berhenti mengucilkan Suriah. Tapi ternyata gagal. Kita juga tahu bahwa Suriah adalah bagian dari negara Lebanon dan Turki, yang berarti masih masuk sebagai anggota Liga Arab. Ya, tentu pasti ada kekurangan dan kelebihan dalam sebuah organisasi. Apalagi ini adalah organisasi bebas yang mengumpulkan negara-negara berkonflik. Tentu tidak mudah untuk menghindari konflik-konflik yang bisa terjadi kapan saja. Benar bukan? Para pemimpin Arab juga sudah berjanji untuk memberikan dukungan total mereka bagi perjuangan Palestina di Liga Arab pertama sejak perjanjian Abraham yang ditandatangani oleh Israel dan beberapa negara Arab pada 2 tahun yang lalu. Baik, bagaimana hasil lainnya selama kurang lebih berdiskusi di Aljazair, Pak? Baik, kita akan membahas dengan tim kita, yaitu Hizkia Sigalinggi. Yes, selamat pagi Hizkia. Bagaimana hasil lainnya selama kurang lebih 2 hari berdiskusi di Aljazair? Selamat pagi, jadi bagaimana hasil KTT di Aljazair ya? Oke, baik, saya akan menjelaskan kepada kalian kalau misalnya apa yang kita diskusikan selama 2 hari ini di Aljazair. Jadi menurut data, negara-negara anggota di KTT Aljazair ini menegaskan kembali dan mendeklarasikan akhir dari hasil KTT tersebut. Isinya adalah sentralitas perjuangan Palestina dan dukungan mutlak untuk hak-hak yang diberikan ke Palestina supaya tidak dapat dicabut oleh negara-negara lainnya. Apakah ada hasil lainnya yang disepakati bersama, Hizkia? Oke, baik. Jadi Bapak Edil, pernyataan itu juga menyerukan pembentukan negara Palestina untuk merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Dan juga Palestina diberi hak untuk menjadi anggota penuh di organisasi PBB. Namun pernyataan akhir dari KTT tidak menyebutkan kesepakatan normalisasi Arab yang dimediasi oleh Amerika Serikat dengan Israel, yang dikenal dengan sebagai kesepakatan Abraham. Tetapi pernyataan itu mencatat bahwa konflik Israel dan Palestina harus diselesaikan berdasarkan tanah untuk perdamaian. Dan deklarasi akhir KTT ini juga menyuarakan dukungannya bertujuan untuk inisiatif perdamaian Arab 2002 yang menyerukan penarikan Israel dari tanah yang didudukinya pada tahun 1967. Dan hal itu termasuk di bagian tepi barat Palestina. Dan KTT Liga Arab juga menyerukan untuk mengakhiri krisis di Suriah. Hingga saat ini, apakah ada satu hal langkah konkret yang terlihat jelas dari Liga Arab sebagai dampak dari hasil KTT Aljazair beberapa waktu yang lalu, Pak? Oke, baik Bapak Edil. Jadi untuk saat ini dapat dikatakan belum ada, tapi bisa kita lihat di sini juga masih belum nampak terlihat jelas bahwa adanya dampak yang terlihat dan signifikan bagi negara-negara yang mengalami krisis serta bagi Palestina itu sendiri. Dan juga ditambah lagi dengan beberapa negara Arab yang mulai menormalisasi hubungan dengan Israel, bahkan melakukan kerjasama dengan Israel. Juga krisis yang terjadi di Suriah belum mencapai titik terang karena dibutuhkan fleksibilitas untuk semua pihak, sehingga masalah politik dan juga ekonomi di Suriah atau Palestina juga ini harus segera berakhir. Baik Hizkia, untuk sekarang apakah Ketua Liga Arab saat ini mendukung Israel atau malah mengecam Israel dalam konflik ini? Oke, baik, terima kasih Kia. Jadi untuk Ketua Liga Arab sendiri bernama Ahmed Abboulgate telah mengatakan kepada kita bahwa Israel akan melakukan kesalahan besar apabila Israel telah menghalangi solusi dari kedua negara tersebut, karena warga negara Palestina yang berada di tepi barat, yaitu di jalur Gaza, sedang mengalami kekepungan dari Israel, dan juga bangsa Palestina Israel sudah menjadi mayoritas di seluruh dunia. Selama beberapa dekade, Liga Arab telah menjadi forum untuk pernyataan solidaritas yang kuat dengan Palestina. Meskipun Liga Arab sejauh ini hanya memiliki sedikit dampak nyata dalam mengakhiri perjuangan rakyat Palestina. Namun, KTT Arab juga telah menyentuh konflik di seluruh wilayah karena menyatakan dukungan
untuk upaya mengakhiri krisis yang berada di Libya, serta memberi solusi antar Libya dan upaya bersama oleh negara-negara Arab untuk mengakhiri pertempuran di Suriah atau Palestina. Jadi sekian laporan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya Hizkiel Sigalingging mengembalikan kepada Biz News Flash in the Morning. Ya, pemirsa, walaupun banyak ketegangan dan perpecahan yang terjadi selama pertemuan di Arab 2 hari tersebut yang ditandai dengan absennya para pemimpin Arab yang terkemuka, akhirnya kita mengetahui bagaimana dampak dari krisis Palestina dan Israel bagi Liga Arab. Pemirsa, kita sudah sampai di ujung acara pada pagi hari ini. Kami, Business New Flash in the Morning, pamit undur diri dan mohon maaf bila ada kesalahan kata yang terjadi selama acara berlangsung. Jangan lupa untuk terus saksikan Business Flash in the Morning setiap hari di jam yang sama hanya di LHTV, Era bagi Bangsa. Terima kasih dan sampai jumpa di esok pagi. Salam LHTV.